Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah mengenai Gunung Blego. Gunung Blego yang terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan juga Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Bagaimana kisah legenda terkait dengan asal-usul Gunung Blego dan juga kisah mistis serta mitos yang ada di Gunung Blego? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Gunung Blego terdapat di dua kabupaten, yaitu Kecamatan Parang dan Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, serta Kecamatan Puh Pelem, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ketinggian dari Gunung Blego sekitar 996 meter di atas permukaan laut. Gunung ini banyak menyimpan keindahan yang menjadi daya tarik bagi para pendaki maupun wisatawan. Gunung Blego terletak di ujung barat Jawa Timur dengan menyajikan berbagai macam wisata alam, religi, kuliner hingga sejarah. Kabupaten Magetan sendiri menjadi tempat populer dengan wisata alamnya. Kabupaten ini terletak di lereng Gunung Lawu, sehingga mendapatkan julukan kota kaki gunung. Di tempat ini terdapat 14 gunung yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Magetan. Di antara 14 gunung tersebut, Gunung Blego menjadi salah satunya. Gunung Blego sangat cocok untuk para pendaki pemula karena dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi dan tidak banyak mengeluarkan banyak tenaga. Untuk menempuhnya bisa menggunakan kendaraan pribadi. Di balik keindahan Gunung Blego tersebut, tersimpan misteri yang melekat di telinga warga, yaitu mengenai telaga. Telaga yang berada di puncak Gunung Blego yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Di telaga tersebut tidak terdapat atau terlihat air. Namun, cekungan telaga tersebut begitu luas. Ada sebuah kisah mengenai asal-muasal telaga di Gunung Blego ini. Dan berikut adalah ceritanya. Berdasarkan cerita legenda yang ada, telaga yang ada di puncak Gunung Blego tersebut dibuat oleh wali yang memiliki kesaktian mandraguna yang dikerjakan pada malam hari hanya dengan beberapa kerukan saja. Namun, di tengah pengerjaan telaga ini, warga yang berada di lereng Blego menumbuk padi, dan pada proses dari pengerukan telaga akhirnya dihentikan oleh wali tersebut dengan adanya tanda tersebut menandakan bahwa sebentar lagi aktivitas warga akan dimulai. Maka dari itu, telaga masih kosong, tidak ada sumbernya karena proses pembuatan terganggu. Proses pembuatan telaga di puncak Gunung Blego sebenarnya hampir selesai. Namun, karena sang wali mendengar tumbukan padi, maka aktivitas pembuatan telaga tersebut pun dihentikan. Dan di saat proses pengerjaannya atau pengerukan telaga tersebut, sang wali menutup air atau sumber air di tengah telaga agar proses pengerukan berjalan dengan baik. Maka sumber air tersebut disumbat hanya dengan satu lidi saja. Akan tetapi, walau dengan satu lidi, sumber air di telaga tersebut tidak keluar. Cerita dari zaman dulu bahwa sumber yang ditutup oleh wali di telaga tersebut mengalir ke Dukuh Sundul, yang mana desa ini berada di kaki Gunung Bancak, masih satu kecamatan. Tepatnya berada di sisi utara Parang, Magetan. Cerita dan mitos perihal misteri Gunung Blego ini masih lekat dan dipercaya oleh warga sekitar, khususnya orang Trosono, Sombo, dan juga Sayutan. Di samping kisah legenda tersebut,
Faktanya memang Gunung Blego merupakan sebuah gunung yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Gunung Blego mencakup Kecamatan Parang dan Kecamatan Poncol di Kabupaten Magelang, Jawa Timur, serta Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Blego ini berada di kaki Gunung Lawu sebelah timur. Gunung Blego memiliki ketinggian 996 meter di atas permukaan air laut. Gunung Blego merupakan gunung yang diduga pernah mengalami aktivitas vulkanik, sehingga di puncaknya terdapat sebuah cerukan yang menyerupai bekas kawah dengan diameter lebih dari 700 meter. Para penduduk sekitar menyebutnya Tlogourung sebab bentuknya yang seperti telaga namun tidak ada airnya. Yang mana tadi dikisahkan berdasarkan mitos legenda bahwa adalah sebuah telaga yang tidak selesai dalam proses pembuatannya oleh seorang wali. Adapun puncak Gunung Blego bernama Pertapan. Di sebelah timur dari Gunung Blego terdapat sebuah bukit bernama Bukit Bungkuk. Sungai yang berhulu dari Gunung Blego diantaranya Sungai Nguneng, Sungai Ngelurup, Sungai Winong, Sungai Ngerombo, Sungai Jurang Pendil, dan anak-anak Sungai Kenyang serta Sungai Gonggang. Kini, Gunung Blego juga menghadirkan wisata yang begitu menarik. Salah satunya menjadi lokasi tempat para layang, yang mana aktivitas yang sangat menantang bagi para wisatawan. Gunung Blego menjadi wisata olahraga para layang. Hal ini dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar tentunya. Lokasi gunung ini memang sangat cocok untuk dijadikan objek wisata para layang. Para layang merupakan olahraga terbang bebas, hanya menggunakan sayap kain terbuat dari parasut, dengan cara lepas landas menggunakan kaki. Olahraga para layang dilakukan dari sebuah lereng bukit atau gunung yang hanya memanfaatkan kekuatan angin. Banyak atlet para layang yang sering melakukan uji coba di kawasan Gunung Blego menyebutkan bahwa di sekitar gunung tersebut dari sebelah selatan hingga utara semuanya sangat cocok untuk digunakan kegiatan para layang. Hal ini tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah Kabupaten Magetan, karena di wilayah bagian selatan Magetan terkenal sebagai daerah yang tandus. Maka dari itu, pengembangan wisata para layang ini dapat meningkatkan potensi ekonomi di bagian selatan Magetan. Dengan begitu, hal ini mengangkat perekonomian dan kesejahteraan warga sekitar. Jika sudah berkembang, maka para wisatawan para layang akan melihat pemandangan alam dari atas awan dengan melihat Gunung Lawu dan juga Gunung Blego. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul Gunung Blego dan juga terkait dengan telaga yang ada di Gunung Blego yang ternyata memiliki telaga yang cukup luas namun tidak ada air sama sekali. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda, mitos, dan juga asal-usul Gunung Blego ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah, legenda, cerita rakyat, ataupun dongeng Nusantara yang telah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.